Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, mari kita tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan dan pengertian yang baik. Amin. Nah, apa kabar semuanya? Semoga tetap senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun masih di dalam era pandemi COVID-19, tidak akan menurunkan semangat kita dalam belajar. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar bersama mengenai indahnya saling membantu. Fokus untuk materi pembelajaran kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Oke, langsung saja kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'izal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Berikutnya adalah Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tirukan kembali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu
yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Selanjutnya Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada kalian yang telah ikut membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas bersama kandungan dan isi dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kandungan Surat Al-Ma'idah ayat 2. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan untuk saling menolong kepada sesama kita. Dalam perbuatan baik dan ketakwaan, sebaiknya dihindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Seperti contoh misalnya, ketika ada teman yang mengajak kita untuk mencuri, hendaknya kita hindari atau menolak karena mencuri perbuatan yang tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah atau ibadah yang lain, sebaiknya kita harus mendukungnya. Selanjutnya kandungan Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan tanpa pengecualian, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dihindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan benar-benar diamalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus meridhoi agama Islam ini. Selanjutnya kandungan Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 12 ini dinayatkan bahwa jika kita muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh berprasangka yang buruk terhadap orang lain, karena berprasangka yang tidak baik itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak pula boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Gak mau kan memakan daging saudaranya sendiri? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata semua atas berkat rahmat-Nya. Pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku dan bangsa agar saling dikenali oleh manusia yang lain. Kesimpulannya, marilah kita saling mengenal sesama teman agar nantinya kita terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang belum tentu benar adanya. Dengan demikian, tidak ada di antara kita yang saling menganggap diri paling benar. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Mari bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.